Salam dan bahagia, salam guru penggerak, salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya, Franky Polin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan koneksi antar materi, nilai dan peran guru penggerak sebagai tugas dari modul 1.2.A.9. Apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Suatu nilai itu memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide mengenai hal-hal benar, baik, ataupun hal-hal yang diinginkan. Sebagai guru penggerak, wajib memiliki nilai diri sebagai dasar yang kuat untuk mengemban tugas dan amanah sebagai guru penggerak. Nilai-nilai diri itu sebagai berikut. Mandiri, yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara mandiri dengan penuh tanggung jawab dan juga memahami setiap regulasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Reflektif, yakni selalu melakukan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran dan juga di akhir dari setiap program yang diterapkan. Nilai kolaboratif, yakni selalu menciptakan suasana atau iklim kerja yang kondusif, menyenangkan, yang memungkinkan terjadinya kolaborasi sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Nilai inovatif, yaitu menciptakan ide-ide dan kreasi-kreasi baru untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran maupun di sekolah, dan juga untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi yang berkaitan dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas atau berkaitan dengan pembelajaran. Nilai yang terakhir adalah berpihak pada siswa, selalu memiliki motivasi dan juga keinginan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara inovatif, menarik, dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, serta menerapkan berbagai program yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbagai aspek. Dan untuk berpihak kepada siswa, lingkungan sekolah juga menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi siswa dalam belajar. Nilai-nilai diri ini wajib dimiliki oleh setiap guru ataupun guru penggerak untuk menunjang peran sebagai guru penggerak, di mana peran-peran itu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, melaksanakan pembelajaran secara baik dengan inovasi kreatif untuk mengantarkan siswa mencapai kodrat alam dan kodrat samanya melalui cara-cara yang membuat siswa senang dan bahagia, lewat cara-cara pembelajaran yang membuat siswa merdeka dalam belajar, yaitu memperhatikan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Peran yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi, selalu berperan aktif dalam menggerakkan program KKG maupun komunitas-komunitas lainnya dengan tujuan untuk saling berbagi praktik baik agar saling mengisi sehingga bisa diterapkan di pembelajaran di kelas maupun program di sekolah sehingga meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Menjadi coaching bagi guru lain, ini adalah peran yang menantang karena menjadi guru penggerak bukan hanya sekedar menggerakkan siswa tetapi menggerakkan komunitas di sekolah. Oleh karena itu, ketika memiliki kemampuan lebih, dibagikan kepada teman-teman dengan memberikan coaching atau pendampingan kepada teman-teman yang membutuhkan. Mendorong kolaborasi antar guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal dan maksimal. Seorang guru tidak mampu untuk bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama yang baik. Oleh karena itu perlu ada kolaborasi antar
guru dan juga dengan pihak-pihak pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas dan juga mutu pendidikan. Peran yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Setiap kegiatan pembelajaran maupun program yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan minat bakat dan kemampuan siswa dalam wujud kemandirian. Dengan kemandirian, siswa bisa memiliki kepemimpinan terhadap diri sendiri maupun bakat-bakat alam yang ada sehingga bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Untuk menunjang nilai dan peran guru penggerak, ada dua kata kunci yang harus kita pahami dan kita telusuri lebih dalam, yaitu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita perlu memahami dan merenungkan setiap nilai dan peran ini dan perlu memiliki motivasi, kemauan yang kuat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dari dalam diri kita sudah memiliki kemauan yang bagus dan motivasi yang bagus, maka yang jelas kita akan bekerja sama dalam tim sebaik mungkin sehingga bisa mencapai nilai dan juga peran sebagai guru penggerak. Jadi kata kuncinya adalah diri kita dan juga bagaimana kita bekerja di dalam tim. Apakah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tujuan ideal atau filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengajaran, yaitu proses memberi ilmu atau yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berdasarkan filosofi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara ini, maka idealnya pendidikan itu dan juga pembelajaran di sekolah itu perlu menuntun, merdeka, bermain, berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan petani kehidupan. Inilah kata kunci yang harus dicapai oleh setiap proses pendidikan yang ada. Oleh karena itu, perlu banyak nilai, perlu banyak kompetensi yang harus dimiliki untuk mencapai idealisme pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Dan oleh karena itu, kita perlu mulai dari diri, yaitu seorang guru yang akan mengantar siswa atau menciptakan siswa mencapai yang namanya merdeka, belajar sambil bermain, berpihak kepada anak, atau memperlakukan anak itu seperti anak kandung sendiri, ya, bukan tabula rasa, mengembangkan budi pekerti siswa, dan bekerja layaknya sebagai petani kehidupan. Maka nilai-nilai ini juga adalah dasar yang harus dimiliki untuk mencapai rumah besar yang namanya merdeka belajar ini. Oleh karena itu, nilai-nilai itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Nilai-nilai ini dapat ditunjang dengan peran sebagai seorang guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coaching bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan pemimpin pembelajaran, pemimpin murid. Oleh karena itu, maka kalau kita berandai-andai, maka filosofi Ki Hajar pendidikan ini adalah bagian atas atau bagian atap dari sebuah rumah yang harus kita capai, dan sebelum mencapai atap tersebut harus dimulai dari fondasi, dan fondasi itu
Di sini ada dua fondasi penting, yaitu nilai diri dan juga peran. Jadi nilai diri dan peran ini menjadi fondasi untuk mencapai yang namanya merdeka belajar atau filosofi belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Ingat kembali refleksi diri Anda pada bagian refleksi terbimbing serta ilustrasi yang sudah Anda buat pada demonstrasi kontekstual. Apa strategi yang bisa Anda lakukan untuk mencapai nilai tersebut? Jadi nilai yang perlu saya capai yaitu melaksanakan refleksi, memahami model refleksi yang baik dan benar, harus inovatif, melakukan kolaborasi, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai itu perlu saya kembangkan lebih lanjut agar menjadi nilai dasar dan menjadi karakter saya. Oleh karena itu, strategi yang saya lakukan adalah secara khusus untuk bisa saya lakukan adalah serius tapi santai dalam mengikuti diklat CGP selama 9 bulan, menerapkan setiap materi dalam aksi nyata secara konsisten, dan tetap terus diterapkan di sekolah secara terbuka dan membuka ruang kolaborasi dan koordinasi sebanyak-banyaknya agar dapat menyelesaikan setiap kendala yang bisa diatasi sendiri. Siapa saja yang dapat membantu Anda dalam mencapai gambaran diri di demonstrasi kontekstual tersebut? Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Saya meyakini bahwa dengan dukungan kepala sekolah maka saya dapat mencapai gambaran diri sesuai yang ada di demonstrasi kontekstual. Dan yang kedua adalah rekan sejawat. Jika rekan sejawat bekerja sama dengan baik, maka tentunya gambaran diri, nilai dan peran guru penggerak itu dapat tertanam dan dapat saya laksanakan dengan baik. Dan terakhir adalah dukungan dari fasilitator dan pengajar praktik. Di sini sangat penting karena dalam masa diklat maka fasilitator dan pengajar praktik menjadi rekan dan juga menjadi mentor yang akan selalu saya tanyai atau saya selalu berkoordinasi dengan mereka sehingga nilai-nilai diri itu dapat tertanam dengan baik dan juga peran-peran itu dapat saya pahami dan saya jalankan dengan baik sesuai dari pendampingan yang mereka dan juga praktik baik yang mereka berikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, salam tergerak, bergerak, menggerakkan, salam sehat.